Di sebuah gudang terbengkalai, CBI menangani kasus mayat tanpa identitas yang sudah membusuk di dalam lemari penyimpanan besar. Mayat itu tampaknya juga diikat dan diperkirakan telah dikurung selama sekitar 6 bulan. Teresa pun menelpon Jane untuk menyuruhnya menuju ke TKP. Tetapi saat Jane menuju mobilnya, terdapat kartu yang tertempel di kaca depan mobilnya yang bertuliskan Happy Anniversary. Jane yakin kartu itu dikirim oleh Red John karena hari ini adalah hari Red John membunuh istri dan putri Jane. Ia kemudian pergi ke pemakaman untuk mengunjungi makam keluarganya, lalu muncul seorang gadis muda menghampiri dan mengetahui nama Jane. Gadis itu bernama Hailey, mengatakan seorang kenalan Jane membawanya ke sini dan menggambar wajah tersenyum merah di tangannya. Red John juga menitipkan pesan melalui Hailey kepada Jane. Do you give up yet? Beberapa waktu kemudian CBI tiba di lokasi. Tetapi ketika Teresa dan Wenrich mendekati Jane dan Hailey, ternyata Jane sudah menghipnotis Hailey untuk menghapus ingatan Red John dari Hailey demi berjaga-jaga karena siapapun yang pernah melihat Red John akan berada dalam bahaya. Terlebih, Jane menjelaskan deskripsi Red John dari Hailey sebelum dihipnotis yang tidak banyak membantu. He's white, he wore a baseball cap, he had an odd voice. Wenrich kesal dengan Jane yang bertindak sendiri, namun Jane bersikap lebih arogan menanggapi Wenrich. Question her or even talk to her, I will hurt you badly. Kembali ke CBI, Teresa memberitahu tim tentang kasus mayat tanpa identitas. Korban teridentifikasi bernama Antonio Castro, seorang pialang di perusahaan RF Victor Office yang telah hilang selama 11 bulan. Teresa dan Jane pun kemudian memutuskan untuk berbicara dengan bos perusahaan itu, bernama Dennis Victor. Sampai di sana, Dennis mengatakan bahwa Antonio bertunangan dengan keponakannya dan Antonio adalah karyawan yang sangat disukai. Dennis bersama dua karyawan lainnya, Ian Bregler dan Benjamin Marks, membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan CBI. Yang Ian tahu, Antonio adalah karyawan yang tidak pernah berbuat kesalahan. Sampai di mana Jane terkesan terburu-buru dalam analisisnya, yaitu Dennis tidak menyukai Benjamin dan curiga Benjamin yang membunuh Antonio. Dennis pun mengatakan ialah yang menaruh Benjamin menjadi ketua di perusahaan ini. Okay. Kemudian Teresa dan Jane meninggalkan gedung. Tetapi sebelum Teresa dapat mengatakan sesuatu, Jane pergi untuk menenangkan pikirannya. Adegan berpindah pada kamar Jane di CBI. Ia melihat berkas-berkas kasus Red John dan sambil minum alkohol, ia memutuskan untuk membakar berkas-berkas tersebut. Esoknya, Wenrich dan Teresa mengkhawatirkan kondisi Jane. Saat dibangunkan, Jane menjelaskan bahwa sudah saatnya ia menyerah untuk mengejar Red John, karena satu-satunya cara untuk menghentikan Red John adalah dengan berhenti mengejarnya. The only way for me to stop him is if I stop playing. Sekarang Jane memutuskan untuk melanjutkan pandangan barunya dengan terus mengerjakan kasus Antonio Castro. Teresa dan Jane pun berbicara dengan tunangan Antonio, yang singkatnya ternyata sudah berselingkuh dengan Ian berkat deduksi Jane. Berkat bukti baru ini, Ian dipanggil untuk diinterogasi. Awalnya dia menyangkal, tetapi Jane yang tahu kalau Ian memiliki penyakit asma, Jane mencuri inhaler Ian untuk memaksanya berbicara. Ian yang asmanya mulai kambuh akhirnya berbicara, membenarkan perselingkuhan dengan tunangan Antonio, dan selanjutnya menyatakan bahwa setelah Antonio menghilang, dia dan Dennis menemukan beberapa ketidaksesuaian di komputernya yang mengarah pada fakta bahwa Antonio telah mencuri dari perusahaan sebelum menghilang. Puas dengan jawabannya, Jane mengembalikan inhaler pria itu. Cho yang ada juga di interogasi tadi ditanyai oleh Teresa setelahnya mengenai apakah Jane bersikap seperti biasanya atau tidak. Different. I think he's in trouble. Beberapa waktu kemudian Jane tiba di pemakaman. Ia dihampiri oleh pemilik pemakaman dan Jane ingin meminjam kuburan terbuka termasuk peti mati dengan alasan untuk operasi penangkapan CBI. A coffin? Yes, down there.
Setelahnya, Jen kembali ke CBI yang mendengarkan dari balik kaca interogasi saat Teresa dan Cho menanyai Dennis dan Benjamin mengapa mereka tidak melaporkan pencurian itu sejak awal ketika mereka menemukan apa yang sedang terjadi. Dennis mengatakan mereka sebenarnya tidak punya bukti yang kuat dan terlebih perusahaannya sanggup untuk menutupi uang yang dicuri demi menjaga hubungan baik dengan para klien. Jen yang sedang memperhatikan kemudian teralihkan ketika Van Pelt meminta bantuan untuk mengidentifikasi catatan tempel yang dia temukan di barang-barang Antonio yang bertuliskan angka 1924. Jen mengenali artinya dan pergi untuk berbicara dengan Benjamin dan Dennis. Bible. Matthew 19:24. Dia mendapat konfirmasi bahwa angka-angka itu merupakan singkatan dari klub eksklusif yang melayani klien kelas atas. Untuk menjadi anggota, orang tersebut harus memiliki pendapatan tinggi dan harus diundang terlebih dahulu untuk bergabung. Terlebih untuk tiap anggota baru yang masuk, mereka harus menjalani masa orientasi yang terbilang sangat ekstrim. Dengan informasi itu, Jen kemudian memberitahu tim bahwa dia tahu siapa pembunuhnya dan telah meyakinkan Dennis untuk mengadakan pertemuan darurat di klub eksklusif tersebut. Jen juga punya ide tentang bagaimana menangkap pembunuhnya, tetapi dia membutuhkan semua orang untuk mengikuti arahannya. Where'd you get this? Kemudian Teresa dan Jen pergi ke klub tempat Jen mulai mengajukan pertanyaan kepada orang-orang di sana. Pertanyaan pertama adalah Jen akan menganalisis orang yang akan ditanya untuk menentukan apakah mereka berbohong. Sementara pertanyaan kedua adalah tentang apakah mereka membunuh Antonio untuk menentukan kejujuran orang tersebut. Setelah berbagai pertanyaan, orang terakhir yang Jen tanyai adalah Benjamin. Sebelum orang-orang mulai menolak untuk berbicara lebih jauh tanpa adanya pengacara. Tampak tidak sesuai rencana, namun Jen pergi sendiri meninggalkan ruangan dan bertemu Benjamin. Lalu Jen meyakinkan Benjamin untuk memberinya tumpangan di mobilnya dengan imbalan informasi tentang siapa pembunuh Antonio. Benjamin setuju dan sesuai janjinya, Jen memberitahu Benjamin bahwa pembunuh Antonio adalah Benjamin itu sendiri. It was you. Turn here. Jen menjelaskan bahwa pembunuh Antonio adalah orang kejam dan pembohong nomor 1. Pada saat pertama kali bertemu, Dennis dan Ian mengatakan Antonio tidak pernah melakukan kesalahan. Jen sangat yakin kalau mereka berdua sedang berbohong. Namun berbeda dengan Benjamin, Jen melihatnya terlihat jujur saat pertama kali bertemu. Maka itu, ia memastikannya saat di klub tadi dengan 2 pertanyaan bohong dan jujur, di mana Jen mendapati Benjamin berbohong terhadap 2 pertanyaan itu. Did you kill Antonio Castro? No. Antonio sebenarnya tidak mencuri uang dari perusahaan, tetapi Benjaminlah yang melakukannya. Kemudian ketika Antonio menyadari ketidaksesuaian data tersebut, dia dibunuh dengan cara Benjamin mengajak Antonio masuk ke dalam klub eksklusif. Secara bersamaan, Jen dan Benjamin telah sampai di sebuah pemakaman. Jen melanjutkan deduksinya lagi, bagaimana Benjamin memancing Antonio pergi dari klub eksklusif dengan berpura-pura akan mengadakan ritual orientasi kepada Antonio. Sampailah di sebuah bangunan tua, di mana Benjamin mengunci Antonio ke dalam lemari layaknya dikubur hidup-hidup. Benjamin masih tetap menyangkal dan meminta bukti otentik. Jen pun menunjukkan kuburan terbuka yang akan membuat Benjamin mengaku. Keesokan paginya, Teresa menemukan Jen di pemakaman, di mana Jen memberitahu Teresa tentang apa yang telah dilakukannya dan bahkan menunjukkan video Benjamin di dalam kubur untuk memaksanya mengaku. Teresa tidak percaya dengan perbuatan Jen meskipun pada akhirnya Benjamin mengaku telah membunuh Antonio dengan dia sendiri yang menunjukkan bukti otentiknya. Tentu saja Teresa dengan cepat memanggil polisi dan ambulan, dan beberapa saat kemudian Benjamin bisa keluar dari sana. Let's go see Wainwright. Setelahnya di CBI, kasus ini selesai dengan deduksi Jen tidak ada yang meleset. Hanya saja perbuatannya dengan mengubur Benjamin sudah dianggap mencoreng cara penyelidikan CBI. Wainwright tidak peduli pembelaan apapun dari tim untuk Jen, ia secara efektif memberi skorsing kepada Jen.
Harusnya selesai sampai di situ, namun Jane justru menghina Wainwright dengan menyebutnya lemah dan anak mama yang masih mendapatkan susu ibunya. Hal itu membuat Wainwright mencoba menyerang Jane, tetapi ditahan oleh Rigsby dan Cho. Ia kembali tenang dan memutuskan untuk mengubah skorsing Jane menjadi pemecatan. Jane menurut dan menuju lift, disusul oleh Teresa. Namun, Jane menolak pertolongan apapun yang diajukan Teresa.